Chapter 2351. Sekalipun Yang Lan berkata dia tidak peduli, dia tetap tidak bisa melupakannya. Demi mengendalikan lebih dari 16.000 boneka, Yang Lan tidak tahu seberapa besar usaha yang telah dilakukannya dan seberapa banyak persiapan yang telah dilakukannya secara diam-diam. Alhasil, semuanya hilang dalam semalam. Tidak ada yang bisa menerimanya dengan tenang. Awalnya, Yang Lan mengira tekniknya cukup rahasia, dan tidak banyak target. Dia hanya memilih kultivator yang paling kritis untuk melakukannya, tetapi dia tidak menyangka akan kehilangan jejaknya. Yang Lan tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia sudah tidak berada di dunia spiritual setidaknya selama ratusan tahun. Sungguh luar biasa bahwa dia masih ditemukan. Setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar alasannya adalah ketika Zhou Sheng terprovokasi, Dewa Emas Agung dari Sekte Xuantian benar-benar tidak punya cukup alasan untuk melawan para penguasa sekte itu, tetapi mereka tiba-tiba memulai pembantaian. Bahkan jika orang-orang itu salah paham saat itu, setelah Sekte Xuantian dihancurkan, seseorang akan selalu melihat semua pengaturan dan menyelidiki secara terperinci. Tampaknya ini adalah satu-satunya alasan yang dapat menjelaskannya. Tidak ada kemungkinan lain. Tetapi meskipun dia tahu bahwa dia telah mengekspos dirinya sendiri dalam masalah ini, Yang Lan tetap merasa sakit hati. Kalau saja dia tahu lebih awal, seharusnya dia membiarkan orang-orang itu menyerang lebih awal, daripada dia dikelilingi oleh pangsit tanpa suara. Saat ini, Yang Lan sedikit kesal dengan para petinggi keluarga Zhao. Mereka ingin melakukan hal-hal besar, tetapi mereka takut akan jatuh korban. Sejak Sekte Xuantian dihancurkan, keluarga Zhao seharusnya segera mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk menyerang sekte super manapun. Lagi pula, pada saat itu, para master dari sekte super itu sedang bergegas membantu Sekte Xuantian. Sekte mereka sendiri sedang kosong, jadi itu adalah waktu terbaik untuk bergerak. Sayangnya, mereka takut akan semakin banyak korban, sehingga kesempatan bagus itu akan hilang. Kalau saat itu ada ratusan Master Xuan Immortal yang pergi menghancurkan sekte super manapun, maka keluarga Zhao lah yang akan memiliki keunggulan mutlak dalam perbandingan kekuatan kedua belah pihak, tidak seperti situasi saat ini di mana keluarga Zhao tampak berimbang, tetapi pada kenyataannya, keluarga Zhao sedikit lebih rendah. Jika keluarga Zhao memiliki seorang alkemis super seperti Yang Chen, setidaknya luka-luka para Master Abadi Emas itu akan pulih dengan cepat, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak tahun dengan sia-sia. Hal yang paling bodoh adalah bahwa para anggota senior keluarga Zhao benar-benar menaruh harapan mereka pada Master Klan Naga. Ini adalah lelucon terbesar. Orang itu jelas-jelas memanfaatkan keluarga Zhao. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa orang seperti itu akan mendengarkan keluarga Zhao? Jika keluarga Zhao bergerak lebih awal dan bekerja sama dengan boneka-boneka itu, keluarga Zhao pasti akan menang lagi. Mereka tidak akan kehilangan boneka-boneka mereka dengan imbalan kerugian yang tidak berarti bagi sekte-sekte di alam spiritual. Tidak peduli betapa kesal dan tidak puasnya Yang Lan, sudah menjadi hal yang pasti bahwa boneka-boneka di dunia spiritual yang dikendalikannya telah musnah, dan tidak dapat dipulihkan lagi. Hati Yang Lan sangat sakit, tetapi yang lebih dibencinya adalah bahwa keluarga Zhao benar-benar menunggu Master Naga untuk membuat kemajuan lebih lanjut sebelum mereka berani bertarung melawan sekte-sekte di dunia spiritual. Bahkan para jenderal Fana tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir, namun keluarga memberikan sekte kepada keluarga Zhao. Anggota keluarga Zhao tingkat tinggi ini hanyalah sekelompok babi. Mereka tidak dapat melihat situasi dengan jelas, mereka tidak dapat memanfaatkan kesempatan, dan bahkan ketergantungan terbesar mereka tidak dapat diandalkan. Dalam hal ini, jangan salahkan Yang Lan karena bersikap tidak sopan. Seperti yang dilihat Li Cheng, Yang Lan tidak hanya mengendalikan sejumlah besar boneka di dunia spiritual, tetapi dia juga melakukan hal yang sama di keluarga Zhao. Hanya saja keluarga Zhao memiliki majikan di beberapa posisi paling kritis, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok untuk sementara waktu. Sebelumnya, Yang Lan masih khawatir tentang konsekuensi serius jika dia bertindak terlalu tergesa-gesa. Namun sekarang, Yang Lan tidak peduli lagi. Jika tidak ada kesempatan yang cocok, maka dia akan mengambil inisiatif untuk menciptakan kesempatan. Saat ini, ada peluang bagus. Para Master Golden Immortal dari sekte utama sedang mencari keberadaan sarang keluarga Zhao. Yang Lan harus memanfaatkannya. Keluarga Zhao bukan kemauan Yang Lan, tetapi sebuah rencana yang sudah direncanakan sebelumnya. Sifat Yang Lan adalah serigala berbulu domba. Dia tidak akan pernah berterima kasih kepada sekte manapun, bahkan kepada keluarga Zhao yang menyelamatkannya. Setelah menghancurkan sekte Xuantian, Yang Lan mengambil alih kebencian di hatinya. Saat itu, Yang Lan adalah yang paling nyaman. Namun, di samping kebenciannya, dia juga memiliki ketidakpuasan yang besar. Penghancuran sekte Xuantian tidak cukup menyeluruh, dan masih ada ikan yang lolos dari jaring. Yang membuat Yang Lan semakin kesal adalah bahwa ikan-ikan yang lolos dari jaring akhirnya menguntungkan Istana Chunyang dan Yang Chen, yang merupakan tempat paling tidak nyaman baginya. Untungnya, dia telah mengendalikan Yang Chen secara diam-diam untuk waktu yang lama. Setelah memikirkannya, sekte Xuantian akhirnya menguntungkan Yang Lan. Sekarang sebagian besar boneka telah dibersihkan oleh sekte utama di dunia spiritual, tetapi Yang Chen tidak diperlakukan seperti ini. Hal ini membuat Yang Lan sangat bangga. Dia telah mengatur langkah ini lebih awal, dan tidak ada yang berani meragukan Yang Chen dengan mudah. Ketika teringat adegan di mana Yang Chen dan Istana Chunyang tiba-tiba berpindah pihak saat sekte utama dan keluarga Zhao saling bertarung, Yang Lan tak kuasa menahan tawa bangganya. Yang Chen bukan hanya Yang Chen, tetapi seluruh Istana Chunyang hanya mengikuti jejak Yang Chen. Ketika sekte Xuantian dihancurkan, Yang Lan tahu bahwa Yang Chen memiliki 2 Master Klan Naga dan seorang Master Dewa Emas. Kekuatan-kekuatan ini bertambah, termasuk ramuan Yang Chen, sudah cukup baginya untuk menyatukan dunia spiritual.
Saya khawatir babi-babi keluarga Zhao tidak akan pernah menyangka bahwa ketika Yang Lan pertama kali bertemu dengan pemimpin klan naga, itu juga saat orang itu kebetulan memiliki masalah dengan kultivasinya. Yang Lan menanam benih sutra hati setan bebas yang agung di lautan kesadaran pemimpin klan naga tanpa usaha apapun. Pemimpin klan naga sebenarnya telah menjadi budak Yang Lan untuk waktu yang lama. Alasan mengapa Yang Lan bisa menahan napas adalah karena penguasa klan naga sedang memurnikan alam iblis. Pemimpin klan naga memiliki senjata ajaib yang mengerikan di tangannya yang dapat memurnikan alam iblis. Ketika hari itu tiba, itu akan menjadi waktu ketika Yang Lan menyatukan dunia spiritual. Beberapa dekade yang lalu, penguasa klan naga dapat menggunakan senjata ajaib seperti itu untuk memblokir ledakan diri Dewa Emas Agung. Setelah beberapa dekade, jika dia menyempurnakan lebih banyak alam iblis, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia? Jika pedang pemenggal abadi milik Yang Chen ikut dihitung, Yang Lan tidak dapat memikirkan guru manapun di dunia spiritual yang mampu menghentikan langkah kakinya. Ketika dia berpikir bahwa seluruh dunia spiritual akan bergetar karena keinginannya sendiri, Yang Lan merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia bahkan melupakan rasa sakit karena kehilangan lebih dari 10.000 boneka yang telah dia kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Setelah merasa bangga, Yang Lan mulai mempersiapkan tindakannya sendiri. Pertama-tama, dengan kekuatan Dewa Emas dari Sekte Utama, dia akan menyingkirkan atau mengendalikan para penguasa keluarga Zhao yang tidak berada di bawah kendalinya. Chapter 2352. Jika ada lebih banyak waktu, Yang Lan masih memiliki kesempatan untuk mengendalikan beberapa ahli itu. Namun, sangat disayangkan bahwa melihat cara Sekte Utama melenyapkan boneka-boneka itu, Sekte Utama tidak memberi banyak waktu pada keluarga Zhao. Ini juga berarti Yang Lan tidak punya banyak waktu. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia hanya bisa menghancurkannya. Setelah menghancurkan beberapa ahli tingkat tinggi itu, sisanya tentu saja akan menjadi tanggung jawab Yang Lan. Keluarga Zhao yang besar akan berada di bawah kendali Yang Lan. Para ahli abadi emas dari keluarga Zhao pada dasarnya sedang memulihkan diri dan tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Zhao untuk sementara waktu. Sebagian besar waktu, para ahli Golden Immortal ini sangat disiplin. Mereka hanya bertanggung jawab untuk bertarung dan tidak peduli dengan urusan generasi muda. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa keluarga Zhao dapat mempertahankan kedudukan yang setara dengan Sekte Utama pada tahap awal. Untuk saat ini, Yang Lan tidak ingin menyentuhnya. Ini adalah kekuatan yang bisa dia kendalikan di masa depan. Prioritas utama adalah menyingkirkan beberapa orang di depannya. Selama mereka disingkirkan, keluarga Zhao akan berada di bawah kendali Yang Lan. Jika para ahli Golden Immortal ini bekerja sama, maka dia akan melanjutkan. Jika tidak, ahli klan naga tidak akan menjadi vegetarian. Para ahli Dewa Emas dari Sekte Utama pasti tidak akan menyangka kalau ahli klan naga dari keluarga Zhao mengetahui keberadaan mereka dengan jelas. Meskipun Yang Lan tidak mengerti bagaimana dia melakukannya, dia juga bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan pemurnian alam iblis. Para ahli dari ras naga sedang menyempurnakan zona spasial, tetapi para ahli Dewa Emas ini telah muncul secara sembrono di zona spasial ini. Ini sama saja dengan mencari kematian. Kalau saja tidak untuk terus menekan keluarga Zhao, Yang Lan pasti sudah membiarkan ahli klan naga berurusan dengan para ahli Dewa Emas ini. Sangat mudah untuk mengelabui para ahli keluarga Zhao. Selama Yang Lan menggunakan otaknya, dia bisa membuat boneka keluarga Zhao mengambil inisiatif untuk melompat keluar dan melapor kepada salah satu ahli tingkat tinggi keluarga Zhao. Dia menemukan seorang ahli Golden Immortal tersembunyi dari sebuah sekte yang terluka parah dan membiarkan ahli itu memutuskan. Seorang ahli Golden Immortal yang sendirian dan terluka parah hanyalah kue besar yang jatuh dari langit. Bagaimana hal baik seperti itu bisa dengan mudah dibagikan oleh semua ahli tingkat tinggi dari keluarga Zhao? Apapun yang terjadi, dialah satu-satunya yang harus bertanggung jawab atas kontribusi sebesar itu. Merasa gembira bukan hanya hak eksklusif beberapa anggota senior sekte. Hal itu juga lazim di dalam keluarga Zhao. Bahkan, lebih lazim daripada sekte di luar. Bagaimanapun, keluarga Zhao adalah raksasa yang bahkan lebih kuat dari sekte langit misterius. Mengendalikan lebih banyak keluarga Zhao akan berarti keuntungan besar, dan tidak ada yang mau berbagi keuntungan dengan orang lain. Jika itu adalah masalah yang sulit untuk dikunyah, maka sudah sepantasnya semua orang menanggung risikonya. Namun, jika itu adalah penghargaan yang bisa mereka dapatkan, maka itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Mentalitas semacam ini dimiliki oleh kepala keluarga Zhao, Yang Lan juga sangat memahaminya. Setelah dengan hati-hati menanyakan tentang situasi sang Dewa Emas yang sendirian, ahli dari keluarga Zhao akhirnya yakin bahwa dia akan mendapatkan jackpot. Mengesampingkan fakta bahwa ia akan dapat memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dengan membunuh ahli Dewa Emas itu, ia akan dapat memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari ahli Dewa Emas itu. Dengan diam-diam mengajak beberapa ahli terpercaya bersamanya, tujuan Yang Lan adalah membiarkan boneka itu memimpin jalan dan langsung menuju ke tempat di mana ia menemukan Dewa Emas yang sendirian. Agar tidak ketahuan orang lain dan berbagi penghargaan, ia bahkan mendirikan tempat peristirahatan sementara dan tinggal di gua tempat tinggal boneka tersebut sebelum meninggalkan sarang. Pada titik ini, pada dasarnya, master keluarga Zhao ini telah sepenuhnya diperankan oleh Yang Lan. Yang Lan mengendalikan boneka itu dan dengan mudah membawa gua tempat tinggalnya ke lingkaran tempat para Dewa Emas dari Sekte Utama berpatroli. Beberapa ahli Dewa Emas sedang mencari sarang keluarga Zhao di alam iblis, tetapi alam iblis begitu besar sehingga mereka belum menemukan tempat yang tepat bahkan setelah ratusan tahun memasukinya. Tepat ketika semua orang hampir kehilangan kesabaran, mereka tiba-tiba menemukan kejutan yang menyenangkan. Boneka itu tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan sosoknya dari awal hingga akhir, sehingga ia ditemukan oleh para ahli Dewa Emas dari jarak ribuan mil. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan para kultivator keluarga Zhao setelah memasuki alam iblis, jadi mereka semua gembira.
Ketika kepala keluarga Zhao dilepaskan dari gua tempat tinggalnya oleh boneka itu, dia terkejut karena ternyata dia dan beberapa ahli Suan abadi telah dikepung oleh 8 Dewa Emas. Tidak ada kecelakaan yang terjadi selama pertempuran. Apa yang seharusnya terjadi, dan apa yang seharusnya tidak terjadi. Boneka itu meledak dan mati. Ahli tingkat tinggi dari keluarga Zhao hanya berpikir bahwa boneka itu secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap Dewa Emas ini, tetapi dia tidak berpikir lebih jauh. Para kultivator keluarga Zhao yang keluar kali ini semuanya adalah orang-orang tangguh. Ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dan tidak dapat mengalahkan para ahli Golden Immortal ini, mereka semua memilih untuk meledak dan mati seperti boneka itu. Para ahli Dewa Emas masih belum menemukan lokasi spesifik keluarga Zhao, tetapi Yang Lan diam-diam telah mengubur seorang ahli keluarga Zhao di depannya. Seluruh keluarga Zhao benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Di bawah kendali Yang Lan, dia membunuh 3 ahli tingkat tinggi dari keluarga Zhao yang tidak dapat dia kendalikan dengan metode yang sama. Hanya satu orang terakhir yang tersisa berdiri di depannya. Hilangnya 3 ahli tingkat tinggi telah menarik perhatian kolektif para ahli tingkat tinggi keluarga Zhao. Yang Lan tidak bisa lagi menggunakan trik yang sama. Namun, pada titik ini, Yang Lan tidak perlu melakukan apapun lagi. Semua pakar tingkat tinggi menyadari krisis tersebut dan mulai berkumpul bersama untuk membahas tindakan pencegahan. Di antara para ahli tingkat tinggi yang berpartisipasi dalam diskusi, hanya Yang Lan yang tidak mengendalikan mereka. Pada dasarnya, proses diskusi dilakukan sesuai dengan keinginan Yang Lan. Tak lama kemudian, para ahli tingkat tinggi sampai pada kesimpulan bahwa semua murid keluarga Zhao harus siap untuk melancarkan perang dengan sekte utama kapan saja. Para ahli Golden Immortal yang menjelajahi alam iblis tidak menyangka bahwa keberadaan mereka semua berada di bawah pengawasan keluarga Zhao. Mereka bahkan tidak mengerti bahwa merekalah yang berinisiatif untuk bertemu dengan mereka, seperti bagaimana Gong Xunling membuka peta geografis sungai pegunungan dan membiarkan para ahli itu mengambil inisiatif untuk masuk. Mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa dunia tempat mereka berada menjadi sasaran penyempurnaan para pembudidaya lainnya. Jika para ahli klan naga tiba-tiba melancarkan serangan, mereka mungkin tidak dapat menaklukkan Dewa Emas ini dalam sekejap. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Akan tetapi, jika para ahli Dewa Emas dari keluarga Zhao ditambahkan, tak dapat dilakukan lagi bahwa mereka akan berada di posisi unggul. Selama mereka berusaha, bukan tidak mungkin untuk menghabisi para ahli Dewa Emas yang bergabung memasuki alam iblis sebelum bala bantuan susulan tiba. Tepat ketika Yang Lan telah mengerahkan semua sumber daya dan bahkan para ahli klan naga telah siap, perubahan tiba-tiba terjadi. Alam iblis yang disempurnakan oleh peta geografis sungai pegunungan milik Gong Xunling akhirnya bertemu dengan alam iblis yang disempurnakan oleh para ahli klan naga dari keluarga Zhao. Kedua belah pihak disempurnakan ke tempat yang sama dan tak terhindarkan bertabrakan. Tiba-tiba, kedua belah pihak menyadari keberadaan masing-masing. Lebih kebetulan lagi, lokasi para ahli abadi emas dari sekte utama kebetulan berada di persimpangan kedua belah pihak. Chapter 2353. Tabrakan dua ruang halus itu terjadi begitu tiba-tiba, dan sebelum kultivator lain bisa bereaksi, sebuah gerakan yang mengguncang bumi mulai terjadi. Di suatu tempat yang seharusnya menjadi garis pemisah, terdengar suara gemuruh keras dan sebuah pegunungan muncul dari udara tipis. Tanah datar di kedua sisi tampak terhimpit oleh tangan besar yang tak terlihat. Di bawah benturan keras itu, tempat kontak langsung menggelembung. Seluruh bumi terus berguncang karena gemuruh. Pergerakan semacam itu bagaikan kiamat. Kedua belah pihak yang hendak memulai peperangan terkejut dan langsung meloncat-loncat bagaikan kelinci yang kena anak panah. Tidak ada satupun kultivator yang berani tinggal di tanah. Mereka semua terbang ke udara dan melihat gempa bumi dahsyat di tanah dengan ngeri. Mereka merasakan ledakan energi spiritual dari tabrakan kedua ruang, dan mereka sangat ketakutan. Para kultivator yang dikirim oleh sekte utama semuanya adalah kultivator Golden Immortal. Bahkan jika mereka tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya, mereka samar-samar dapat menebak beberapa informasi orang dalam saat ini ketika gerakannya begitu besar. Saat membayangkan bahwa mereka telah berjalan-jalan di suatu tempat yang disempurnakan oleh seorang ahli tak dikenal, para ahli Golden Immortal ini merasakan ketakutan yang amat sangat dalam di hati mereka. Menjelajahi dan bergerak di tempat orang lain tanpa tindakan pencegahan apapun hanyalah provokasi terang-terangan dan tindakan mencari kematian. Mereka tidak tahu mengapa pihak lain tidak bergerak saat itu, tetapi setelah memahami hal ini, itu sudah cukup untuk membuat mereka berkeringat dingin. Keluarga Zhao juga terkejut. Situasi ini di luar dugaan mereka. Mereka tahu bahwa ahli dari klan naga sedang menyempurnakan alam iblis, tetapi apa yang terjadi dengan tabrakan ini dengan alam iblis yang dikendalikan oleh ahli dari klan naga? Hal ini tidak ada dalam rencana petinggi keluarga Zhao manapun, juga tidak ada dalam rencana Yang Lan. Perubahan yang mendadak ini membuat para petinggi keluarga Zhao tercengang. Alam iblis halus yang selama ini mereka andalkan, kini telah bertemu dengan lawannya. Tabrakan ruang itu begitu kuat, bahkan sekelompok ahli Dewa Emas, bahkan jika mereka semua terbang di udara, tidak dapat menjamin bahwa tabrakan hebat itu tidak akan memengaruhi mereka. Pada saat ini, tidak perlu lagi membicarakan tentang mencari tahu cerita di dalam. Mereka harus bergegas dan melarikan diri dari dua tempat mematikan yang telah disempurnakan oleh orang lain ini. Kalau tidak, sekuat apapun pembudidaya, mereka hanya akan terperangkap di dalamnya dan diinjak-injak. Benturan kedua alam menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat melakukan yang terbaik untuk menahan para kultivator ini di sini. Jika mereka tidak pergi sekarang, kapan lagi? Namun, kedua ruang itu sudah disempurnakan dan bahkan bertabrakan satu sama lain. Tidak peduli ke arah mana seseorang melarikan diri, mustahil untuk meninggalkan batas kedua ruang itu. Paling-paling, seseorang hanya bisa memasuki salah satunya. Pada saat ini, terserah kedua belah pihak untuk membuat pilihannya sendiri.
Klan Zhao tahu bahwa para ahli klan naga mereka sedang menyempurnakan alam iblis, dan mereka juga tahu arah penyempurnaan mereka. Tanpa berkata apa-apa, para petinggi keluarga Zhao dan para ahli Golden Immortal mereka yang belum pulih sepenuhnya bergegas mendekat. Para ahli abadi emas dari masing-masing sekte tidak berani menunda dan terbang ke sisi lain. Tidak peduli apapun, mereka yang bertabrakan dengan ruang yang dikuasai keluarga Zhao pasti bukan orang-orang mereka sendiri. Tidak peduli siapa guru tersembunyi ini, mereka tetap memahami prinsip bahwa musuh dari musuhku adalah temanku. Tanpa ragu, mereka bergegas ke sisi Gong Sunling. Seketika, para ahli Golden Immortal ini merasakan kebaikan hati pemilik ruang tersebut. Sebuah penghalang tak kasat mata segera muncul, mengisolasi mereka dari gerakan yang mengguncang bumi. Namun, mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut dan bahkan membiarkan mereka mengamati tabrakan kedua ruang tersebut dari tempat yang relatif aman. Meskipun pemilik tempat itu tidak secara tegas mengatakan bahwa mereka dapat melakukannya, pengaturan dan makna dari tidak mengarahkan tindakan mereka selanjutnya sudah jelas. Tentu saja, para ahli Golden Immortal ini tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Sejujurnya, kesempatan seperti itu jarang ditemukan bahkan di antara para ahli di dunia abadi. Adalah hal yang biasa bagi dua rumah gua untuk bertabrakan satu sama lain, namun tabrakan dua ruang yang satu langkah lagi untuk mencapai tingkat dunia dapat dikatakan unik. Hanya dengan mengamati hasil tumbukan kedua ruang ini saja, diperkirakan mereka akan memperoleh banyak wawasan. Semua orang telah meninggalkan dunia abadi. Tanpa tekanan spiritual yang kuat dari dunia abadi, sudah sulit bagi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mendapatkan wawasan, kapan mereka akan dapat melakukannya? Benturan antara dua ruang itu masih sangat intens. Sampai batas tertentu, itu bukan lagi sekadar benturan, tetapi perebutan ruang pihak lain. Garis pemisah yang sangat jelas bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain, dan langit dan bumi terus menghasilkan suara gemuruh yang keras. Puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja dan kemudian menghilang begitu saja. Pergerakannya begitu besar sehingga tak terlupakan. Bahkan garis pemisahnya pun tidak bisa dipertahankan dalam garis lurus. Garis itu menjorok sedikit di sana-sini, terus berubah. Tampaknya pertarungan antara kedua belah pihak sangat menegangkan. Ini bukan lagi pertempuran sederhana antar kultivator. Ini hanyalah perang yang menggunakan seluruh dunia sebagai senjata. Langit dan bumi telah menjadi senjata mereka. Kultivator mana yang bisa memiliki kekuatan seperti itu dalam pertempuran? Para ahli Golden Immortal dari sekte utama tercengang. Para ahli dari keluarga Zhao juga mengerutkan kening. Segala sesuatu yang terjadi tiba-tiba berada di luar kendali para petinggi kedua belah pihak. Ini bukanlah hal yang baik bagi kedua belah pihak. Inti masalahnya adalah bahwa dalam menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, tidak peduli seberapa kuat para ahli, mereka semua direduksi menjadi peran pendukung. Tampaknya faktor penentu kemenangan bukan lagi basis kultivasi. Bagaimana mungkin para ahli ini tidak merasa sedikit tersesat? Para petinggi keluarga Zhao adalah yang pertama bereaksi. Situasi seperti itu sebenarnya relatif baik. Meskipun mereka tidak tahu ahli macam apa pihak lain itu, mereka tahu bahwa tidak ada dewa emas dari sekte utama di dunia fana yang memiliki dunia spasial seperti itu. Adapun ruang milik keluarga Zhao, mereka tahu dengan jelas bahwa itu berada di tangan ahli dari klan naga. Basis kultivasi ahli itu tidak kalah dengan para dewa emas yang telah melewati kesengsaraan. Dia bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Meskipun tampaknya kedua belah pihak masih berimbang, diyakini bahwa pihak sekte utama akan segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Orang-orang di kedua belah pihak terkejut, bertanya-tanya siapa pemilik dunia seperti itu dan bagaimana perang berikutnya harus dilakukan. Yang Lan juga tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Untuk sesaat, pikirannya kosong, dan dia bahkan lupa bagaimana menghadapi situasi yang rumit ini. Untungnya, para petinggi keluarga Zhao tidak tahu bahwa mereka sedang dikendalikan. Mereka masih dengan patuh memikirkan cara menangani krisis. Bentrokan antara kedua belah pihak berlangsung selama 3 hari penuh. Keduanya sama-sama seimbang. Akhirnya, kedua belah pihak menyadari bahwa tabrakan semacam itu tidak dapat menentukan hasil pertempuran dalam waktu singkat. Semua orang mulai mundur diam-diam. Kedua belah pihak perlahan-lahan berpisah, masing-masing menjaga jarak 10 kaki. Kemudian, mereka mulai mempercepat pemurnian ke arah lain, berusaha untuk menang. Chapter 2354. Pada titik ini, para pembudidaya di kedua belah pihak tidak dapat bertarung meskipun mereka ingin. Keluarga Zhao merasa kasihan, tetapi para ahli dewa emas dari setiap sekte merasa beruntung. Awalnya, keluarga Zhao mengejutkan mereka kali ini. Mereka sudah siap dan ingin mengalahkan para ahli Golden Immortal dari alam iblis ini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyerah di tengah jalan. Para ahli Golden Immortal dari masing-masing sekte memiliki suasana hati yang sangat berbeda. Kebahagiaan karena lolos dari kematian membuat mereka merasa sangat lega, tetapi pada saat yang sama, mereka juga takut. Itu benar-benar berbahaya. Jika bukan karena tabrakan ruang angkasa yang tiba-tiba, mereka akan tertinggal sepenuhnya. Tidak peduli siapa yang membantu mereka, mereka semua merasa bersyukur. Untungnya, seseorang menghalangi Refined Space yang mengerikan itu. Kalau tidak, sekte utama tidak perlu melawan dan hanya bisa menyerah dengan patuh. Namun, mereka tidak terburu-buru. Karena pemilik tempat itu telah menerima mereka, mereka pasti akan datang. Benar saja, seperti yang diharapkan para ahli Dewa Emas, pemandangan di depan mereka tiba-tiba berubah, dan mereka berada di tempat yang aneh. Lalu, mereka melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Tetua Yao dari Akademi Xuanwu adalah seorang kenalan lama. Saat ini, dia seharusnya sedang bermeditasi di Istana Chunyang, tetapi dia malah berdiri di sana. Berdiri di samping Penatua Yao adalah guru alkimia Yang Chen, yang sangat dikenal semua orang, begitu pula istri dan selirnya. Apakah ini senjata ajaib Tuan Yang?
Setelah bertemu, Grandmaster Su dari Sekolah Iblis Wuji telah lama berurusan dengan Yang Chen. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk bersikap kasar dan bertanya langsung kepada Yang Chen. Ini adalah senjata ajaib Natal istriku. Yang Chen tidak menyembunyikannya dan langsung memberitahu para ahli Golden Immortal. Pada titik ini, Yang Chen tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Karena dia akan memberikan kontribusi besar dalam pertempuran melawan keluarga Zhao, dia tentu saja harus mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang sesuai. Dia tidak bisa membantu sekte utama menyelesaikan masalah dalam diam. Gong Xunling maju beberapa langkah dan membungkuk sedikit kepada para ahli Dewa Emas. Semua orang mengerti bahwa ini adalah senjata ajaib Natal Gong Xunling. Alasan mengapa dia memberitahu mereka bahwa itu adalah harta ajaib Natal adalah agar mereka tidak mempunyai pikiran lain. Jika tidak, beberapa kultivator merasa bahwa hal seperti ini seharusnya tidak berada di tangan beberapa kultivator tingkat rendah. Jika mereka memiliki pemikiran lain, konsekuensinya kemungkinan besar akan sangat tidak menyenangkan. Beberapa ahli Golden Immortal mulai merenungkan makna di baliknya. Pada saat yang sama, ada beberapa yang menatap Elder Yao dari Akademi Kura-Kura Hitam dengan mata ingin tahu. Meskipun Akademi Kura-Kura Hitam Dunia Spiritual telah berpihak pada keluarga Zhao, Penatua Yao, yang telah berjuang bersama para ahli Dewa Emas ini, masih mampu mendapatkan kepercayaan mereka. Penatua Yao tersenyum tipis ketika melihat tatapan ingin tahu itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sejak dia tahu bahwa Yang Chen telah meminum pil emas 9 transformasi, dia telah berdiri teguh di pihak Yang Chen. Setidaknya di alam spiritual, dia tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan kepentingan Yang Chen. Sebenarnya, sampai sekarang, Tetua Yao masih belum tahu apa yang terjadi. Dia hanya tahu bahwa Yang Chen mengundangnya ke dunia harta karun ajaib Natal Gong Xunling, dan sebagai hasilnya, dia melihat teman-teman Dewa Emas lainnya. Semua orang telah mendengar bahwa harta karun ajaib Natal Gong Xunling adalah jenis gua tempat tinggal. Ada suatu masa ketika Yang Chen menjarah seluruh alam spiritual untuk mendapatkan harta karun ajaib tipe gua abode, hanya untuk meningkatkan harta karun ajaib Natal Gong Xunling. Bahkan lusinan gua abode tingkat sekte yang bersarang di Istana Chunyang diperoleh pada waktu itu. Para Master Dewa Emas yang mengetahui hal itu pada saat itu, mereka takut kalau apa yang didapatkan Gong Xunling saat itu bukanlah sekedar gua dewa biasa, melainkan hal-hal baik lainnya yang tak terduga. Adapun Yang Chen dan Gong Xunling yang sama sekali belum pernah masuk ke alam iblis, tetapi mampu memurnikan ruang di alam iblis, meskipun semua orang sudah memikirkan hal ini, tetapi tidak ada seorang pun yang cukup pintar untuk mengajukan pertanyaan. Di antara para kultivator, siapa yang tidak memiliki sedikit rahasia dalam berkultivasi? Masalah ini sangat penting, kita harus memberitahu komando gabungan sesegera mungkin. Leluhur Su tidak peduli dengan hal lain dan dengan cepat mengungkapkan sikapnya. Keluarga Zhao kini tahu bahwa situasinya telah berubah, tetapi komando gabungan belum tiba. Mereka harus diberitahu agar dapat membuat pengaturan yang tepat. Saat berikutnya, semua orang mengubah pemandangan lagi, dan pemandangan di depan mereka menjadi sangat familiar. Ada pintu keluar yang sangat besar, yang dapat dikenali orang sekilas, yang merupakan pintu masuk dan keluar dari alam iblis dan alam spiritual. Semua orang sedikit terkejut dalam hati mereka. Gong Xunling tanpa sadar telah memurnikan begitu banyak alam iblis. Jika pintu masuk dan keluar ini juga dapat disempurnakan, maka keluarga Zhao akan langsung terperangkap di alam iblis dan tidak akan bisa keluar. Sayangnya, semua orang paham bahwa meskipun mudah untuk memperbaiki sebagian tanah, tidak mudah untuk memperbaiki pintu masuk dan keluar spasial seperti itu. Tampaknya Gong Xunling harus berhenti di sini. Hal ini membuat beberapa ahli Dewa Emas merasa sedikit lebih baik. Meskipun ruang pemurnian Gong Xunling kuat, masih ada beberapa kelemahan. Yang Chen melihat ekspresi para ahli Golden Immortal, tetapi dia tidak bermaksud menjelaskan apapun. Dia tersenyum dan kemudian membuat gerakan mengundang ke arah pintu keluar spasial. Keluar dari pintu keluar spasial adalah pasukan bersenjata lengkap dari berbagai sekte. Tujuannya adalah untuk memblokir pintu masuk dan keluar keluarga Zhao. Pada saat yang sama, komando gabungan juga memiliki penghubung tingkat tinggi di sini. Bersama Yang Chen dan Gong Xunling, berbagai ahli Dewa Emas dan Tetua Yao dari Akademi Xuanwu muncul di pintu keluar alam iblis. Tak lama kemudian para petinggi komando gabungan muncul di hadapan semua orang dan membawa mereka ke tempat pertemuan. Semua petinggi komando gabungan memasang ekspresi serius di wajah mereka. Situasi baru itu segera dijelaskan kepada komando gabungan oleh seorang perwakilan Dewa Emas. Komando gabungan memikirkan bahaya pada saat itu dan melihat para ahli Dewa Emas di depan mereka yang tampaknya tidak terluka, dan mereka semua menghela napas lega. Untungnya ada kejadian yang tidak terduga, kalau tidak sekte utama akan mengalami kekalahan telak. Upaya keluarga Zhao untuk menyempurnakan alam iblis akhirnya berhasil. Yang lebih menggembirakan adalah bahwa komando gabungan juga memiliki tindakan pencegahan. Sekalipun mereka tidak dapat melakukan serangan balik, setidaknya mereka tidak dapat jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam waktu singkat. Situasinya tiba-tiba berubah, dan semua pengaturan sebelumnya harus diulang. Namun satu hal yang pasti, Istana Chunyang bukan lagi sekte rendahan yang hanya memiliki hak untuk tahu, tetapi sekte penting yang harus diandalkan semua orang. Karena alam iblis dapat disempurnakan, bisakah kita menemukan lokasi sarang keluarga Zhao? Tuan Pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau bertanya setelah merenung. Tujuan utama para ahli Golden Immortal memasuki alam iblis adalah untuk menemukan sarang keluarga Zhao. Jika mereka dapat melewati langkah ini, komando gabungan akan lebih santai. Melaporkan kepada kepala pulau, kami belum menemukannya. Kepala pulau bertanya. Gong Xunling buru-buru menjawab, mereka ada di sisi lain. Semua orang mengangguk ketika mendengar ini. Ini juga hal yang wajar. Jika Gong Xunling dapat langsung menyempurnakan ruang dengan sarang keluarga Zhao, maka mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka tinggal menunggu kemenangan.
Chapter 2355. Apapun yang terjadi, faktanya situasi perang telah berubah. Oleh karena itu, cara menanganinya pun harus diubah. Untungnya, sekte utama masih memiliki Yang Chen, Gong Xunling, dan senjata ajaib yang dapat bersaing dengan penguasa klan naga. Setidaknya, sekte utama berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Adapun kapan Gong Xunling mulai menyempurnakan alam monster, itu tidak penting lagi. Yang penting adalah dia bisa menahan invasi keluarga Zhao. Apa yang paling ingin diketahui komando gabungan adalah berapa banyak alam monster yang telah disempurnakan Gong Xunling, dan apakah dia telah mengambil setengah dari alam monster. Jika dia benar-benar dapat bersaing dengan keluarga Zhao, maka masih ada banyak harapan, dan masalah ini dapat diselesaikan tanpa terlalu banyak korban. Tentu saja ini tidak mungkin. Keluarga Zhao telah berkomplot melawan alam monster selama puluhan ribu tahun, bukan hanya 1 atau 2 tahun. Persiapan untuk pemurnian telah dimulai selama kesengsaraan iblis di alam spiritual, dan sudah lebih dari 1000 tahun. Gong Xunling mulai menyempurnakan alam monster setelah menyempurnakan pemakaman bencana surga. Sekalipun dia telah merebut banyak wilayah dengan kekuatan bencana surga, hal itu tidak dapat dibandingkan dengan ribuan tahun pemurnian. Komando gabungan tidak menjelaskan secara jelas secara spesifik, tetapi semua orang memahami satu hal. Keluarga Zhao telah merencanakan untuk melawan alam monster jauh lebih lama daripada Gong Xunling. Paling-paling, Gong Xunling hanya menemukan pijakan di alam monster. Dengan pijakan ini, setidaknya saat bertarung dengan keluarga Zhao, mereka tidak akan tak berdaya karena ruang yang disempurnakan. Itu bisa dianggap sebagai dukungan yang stabil bagi sekte utama. Meskipun alam monster tidak lebih buruk dari alam monster tidak dikendalikan oleh kultivator manapun. Dalam hal ini, orang dari keluarga Zhao yang berkomplot melawan alam monster pada awalnya hanya berhayal. Bagaimana dia bisa berpikir untuk memperbaiki alam? Bisa dibayangkan bahwa setelah keluarga Zhao menyempurnakan alam monster tanpa halangan apapun, langkah selanjutnya adalah alam monster. Memikirkan situasi setelah seluruh alam monster disempurnakan oleh keluarga Zhao, semua orang bergidik. Tak pelak, beberapa orang bertanya tentang teori di balik penyempurnaan alam Gong Xunling. Ini murni pembahasan tentang kultivasi, dan tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Namun, kultivator itu juga sangat sopan. Dia tidak memandang rendah Gong Xunling hanya karena statusnya yang rendah. Asal-muasal peta geografis sungai pegunungan tak pelak lagi terungkap. Ini adalah harta karun penekan laut milik klan naga. Karena suatu kebetulan, harta karun ini jatuh ke tangan Yang Chen, dan Yang Chen memberikannya kepada Gong Xunling sebagai senjata ajaib natalnya. Peta geografis gunung sungai lahir dengan kemampuan melahap ruang, jadi Yang Chen menghabiskan waktu dengan panik mengumpulkan harta karun ajaib gua abadi untuk meningkatkan peta geografis gunung sungai. Bahkan sekte yang memimpin semua petinggi yang hadir, telah menyediakan gua tempat tinggal bagi Yang Chen saat itu. Gong Xunling dengan terus terang berkata bahwa justru karena dia telah menyerap cukup banyak ruang dan tempat tinggal gua selama waktu itu, maka dia memiliki kemampuan untuk memurnikan alam iblis. Teruslah menyempurnakan dengan segenap kekuatanmu. Sempurnakan sebanyak yang kau bisa. Setelah mengetahui bahwa alam iblis belum sepenuhnya disempurnakan oleh kedua belah pihak, penguasa Pulau Abadi Giok Hijau segera memberikan instruksi. Kalau sudah begini, ya sudah, mereka saja yang urus sampai tuntas, dan kuasai daerah sebanyak-banyaknya. Berdiri di pihak mereka sendiri dapat menentukan kekuatan kemenangan atau kekalahan, tentu saja, mereka harus giat berkultivasi, mereka tidak bisa membiarkan mereka bekerja begitu saja tanpa manfaat. Para master sekte utama membuka tas mereka dan mengeluarkan sejumlah harta karun ajaib gua abadi lagi dan menyerahkannya kepada Gong Xunling untuk disempurnakan, sehingga Gong Xunling dapat meningkatkan kekuatan peta geografis gunung sungai. Pada saat ini, meskipun hanya untuk menambah sedikit keuntungan, itu sudah bagus. Setidaknya dengan peta geografis gunung dan sungai, para master Dewa Emas tidak perlu lagi khawatir tentang monster-monster yang ada di alam iblis. Mereka dapat mengikuti kecepatan penyempurnaan peta geografis gunung dan menjelajahi dunia spiritual dalam skala yang lebih besar. Para Master Abadi Emas tidak menyadari bahwa sebenarnya ada beberapa monster di tempat mereka berada saat itu. Semua orang tentu berpikir bahwa itu karena kekuatan tabrakan spasial terlalu besar, dan monster-monster itu diusir. Mereka tidak berpikir bahwa sebenarnya, tempat di mana mereka berada saat itu adalah dunia abadi di peta geografis gunung dan sungai. Berdasarkan aturan, para Dewa Emas ini hanya bisa tinggal di dunia abadi, bahkan Lin Zhengyuan dan Nyonya Bai tidak terkecuali. Sekarang di peta geografis gunung sungai, hanya ada sedikit sekali pembudidaya di dunia abadi. Yang Chen dan Gong Xunling tidak ingin mereka bertemu, jadi wajar saja mereka tidak bisa bertemu banyak orang. Dan Yang Chen harus membagi alam iblis yang dimurnikan menjadi 2, satu bagian di dunia spiritual, dan lainnya di alam iblis. Bagaimanapun, setelah penyempurnaan, roh primordial ketiga yang memiliki keputusan akhir, jadi itu mudah. Perang telah pecah, dan segala sesuatunya harus efisien. Setelah berdiskusi sebentar, para anggota senior komando gabungan memutuskan untuk mengirim sebagian besar master ke peta geografis gunung sungai, ditemani oleh Gong Xunling, sehingga mereka dapat mengamati situasi pertempuran di alam iblis kapan saja dan di mana saja. Demikian pula, alam iblis yang dimurnikan juga digunakan sebagai basis sekte utama di alam iblis, untuk menghindari pertempuran di dunia spiritual dan memengaruhi para kultivator di seluruh dunia spiritual. Metode ini, jika digunakan dalam perang biasa, setara dengan bertempur di wilayah musuh. Perbedaannya adalah bahwa alam iblis yang telah disempurnakan masih merupakan wilayah mereka sendiri. Secara tegas, itu adalah milik mereka sendiri yang dihancurkan. Bagi Yang Chen, komando gabungan masih memiliki kepercayaan penuh. Keuntungan ditempatkan di peta geografis gunung sungai tidak hanya kenyamanan, tetapi juga keamanan. Master yang memiliki cukup banyak pil obat untuk digunakan kapan saja dan di mana saja.
Bahkan murid pribadi Master Yang, Mo Chunmei, yang juga seorang alkemis kelas 6 yang menjanjikan, juga ditempatkan di peta geografis gunung dan sungai dan meningkatkan alkimianya. Dengan cara ini, selama sekte gabungan mengendalikan pintu masuk dan keluar alam iblis, semua pertempuran akan terjadi di alam iblis, dan gerbang dunia spiritual akan aman. Ini adalah hasil yang paling memuaskan bagi sekte-sekte besar. Yang harus dilakukan semua orang sekarang adalah bertarung sampai mati dengan keluarga Zhao di alam iblis. Selama keluarga Zhao disingkirkan, semuanya bisa kembali ke jalur yang sempurna. Situasi baru ini juga berarti cara bertarung yang baru. Sekarang sekte utama telah mengirim para master ke peta geografis gunung dan sungai dan muncul langsung di perbatasan antara kedua belah pihak, dan beberapa pertempuran skala kecil pecah dengan para master keluarga Zhao yang akan muncul dari waktu ke waktu. Pertempuran semacam ini menjadi sangat sering terjadi dan sangat fleksibel. Hanya ada zona penyangga 10 kaki antara kedua belah pihak, dan pertempuran terjadi di area ini. Begitu mereka menyadari pihak mereka tidak dapat bertahan, asal mereka kembali ke daerahnya sendiri, mereka dapat pergi kapan saja. Kadang-kadang, ketika terjadi pertempuran di satu tempat, sejumlah besar master akan segera mengikuti, mengubah kontak kecil menjadi pertarungan kelompok. Akan tetapi, pertempuran semacam ini tidak menimbulkan hasil yang berarti. Kedua belah pihak telah belajar dengan baik. Begitu mereka melihat bahwa situasinya tidak baik, mereka akan segera mundur. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang yang tidak beruntung terluka parah dan terbunuh dalam pertempuran sebelum mereka dapat meninggalkan medan perang. Namun, hanya ada beberapa dari mereka di kedua belah pihak. Jumlahnya sangat kecil, dan itu tidak memengaruhi situasi pertempuran secara keseluruhan. Chapter 2356. Kedua belah pihak sudah menemukan jejak masing-masing, jadi semua tindakan pemurnian menjadi terbuka dan tak tersamar. Mereka mulai memperebutkan wilayah dengan gembar-gembor besar. Keluarga Zhao juga sangat tertekan. Mereka telah mulai memurnikan alam monster selama ribuan tahun, tetapi mereka tidak menyangka akan sesulit itu. Setelah sekian lama, mereka baru memurnikan kurang dari setengah alam monster. Banyak hal terjadi selama periode ini yang membuat keluarga Zhao lelah menghadapinya. Terutama dalam 2000 tahun terakhir, ada banyak kecelakaan, yang secara langsung menunda proses pemurnian. Kalau tidak, menurut kelembaman tahap-tahap selanjutnya, alam monster seharusnya sudah disempurnakan saat ini. Mereka bahkan mungkin bisa memasuki alam spiritual. Sayangnya, dunia ini tidak dapat diprediksi. Pertama, sesuatu terjadi pada keluarga Zhao di dunia fana, yang kemudian memengaruhi tata letak keluarga Zhao di alam spiritual. Setelah bertahan selama puluhan ribu tahun, mereka secara langsung menjadi musuh publik alam spiritual saat mereka terbongkar. Jika bukan karena manajemen keluarga Zhao yang baik selama bertahun-tahun, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh sekte utama. Kemudian, karena kesalahan beberapa junior tingkat tinggi dari keluarga Zhao, Aliansi Tiga Sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte 10.000 Monster langsung musnah. Selain sekte kecil lainnya yang diam-diam melekatkan diri pada keluarga Zhao kehilangan hampir 10 juta kultivator di alam spiritual. Kehilangan yang begitu besar seperti itu sama saja dengan memotong darah dan daging keluarga Zhao. Tidak ada yang sanggup menanggungnya. Mereka akhirnya berhasil meluncurkan kesengsaraan iblis di alam spiritual, tetapi karena Yang Chen telah merusak segelnya, perencanaan puluhan ribu tahun harus diaktifkan terlebih dahulu. Mereka hampir gagal pada saat-saat terakhir. Bagaimanapun, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Sekte Langit Misterius dan berhasil menghancurkan Sekte Langit Misterius di alam spiritual. Pada saat yang sama, mereka juga membunuh Dewa Emas Agung Zhou Sheng. Kali ini, keluarga Zhao berada di atas angin. Seberapa baiknya kalau bisa dilanjutkan? Sayangnya, Yang Chen dan Gong Xunling tiba-tiba muncul dan benar-benar menyempurnakan alam monster. Mereka bahkan berhadapan langsung dengan para ahli dari keluarga Zhao. Kali ini jauh lebih menarik. Berdasarkan situasi saat ini, keluarga Zhao telah menguasai sekitar 40% alam monster, sedangkan Gong Xunling hanya meraih paling banyak 10% karena waktunya yang terbatas. Masih ada 50% dari monster realm yang belum disempurnakan. Kedua belah pihak ini berjuang mati-matian untuk bagian ini. Inilah yang membuat keluarga Zhao makin kesal. Keluarga Zhao telah berencana untuk memurnikan alam iblis selama lebih dari 10.000 tahun. Belum lagi kegiatan persiapannya, waktu pemurnian resminya saja sudah lebih dari 1000 tahun, dan yang berhasil dimurnikan baru 40% saja. Namun, Gong Xunling berhasil merebut 10% dari keluarga Zhao ketika ia mulai memurnikannya beberapa dekade lalu. Kecepatan pemurniannya benar-benar mengejutkan bagi mereka yang mengetahuinya. Tidak ada cara lain. Peta geografis gunung dan sungai sekarang memiliki roh primordial ketiga sebagai roh artefak. Ia memiliki pemahaman lengkap tentang dao surgawi dan bahkan terbagi menjadi 3 alam. Dengan bantuan 3 roh naga, ia secara alami memiliki keunggulan atas keluarga Zhao. Penambahan kesengsaraan surgawi di dunia fana dan kesengsaraan surgawi di dunia spiritual membuat peta geografis sungai gunung menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan untuk memurnikan dunia, tidak ada harta ajaib yang lebih cocok daripada peta geografis sungai gunung. Ini bukan perhitungan lengkap penyempurnaan alam iblis, peta geografis pegunungan sungai telah menjadi dunia independen yang lengkap. Dalam hal ini, klan Zhao, yang mulai memurnikan diri dari alam iblis, tidak dapat dibandingkan sama sekali. Tentu saja, pintu masuk ke alam iblis telah disempurnakan. Pintu masuk ini menghemat waktu Gong Xunling setidaknya beberapa dekade untuk menambahkan titik penghubung antara kedua alam. Hal ini saja memberinya lebih banyak waktu daripada keluarga Zhao. Kini kedua belah pihak tengah bersaing untuk menguasai sisa 50% wilayah alam iblis, namun kecepatan peta geografis pegunungan dan sungai itu setidaknya 3 kali lebih cepat dari kecepatan penyempurnaan milik Master Klan Naga dari keluarga Zhao. Namun pada akhirnya, keluarga Zhao lah yang unggul dan masih menduduki sebagian besar pimpinan.
Jika kecenderungan ini terus berlanjut tanpa gangguan, pada akhirnya, keluarga Zhao masih akan mampu menduduki hampir setengah keunggulan di alam iblis. Tetapi jika alam iblis dan malapetaka surgawi dihitung, peta geografis pegunungan dan sungai masih memiliki keunggulan mutlak. Selama dilakukan secara bertahap, hasilnya akan baik. Sayangnya, terkadang banyak hal yang tidak terduga. Hal-hal yang seharusnya dan tidak seharusnya selalu terjadi secara tidak sengaja, yang akan langsung memengaruhi hasil akhir. Penjarahan wilayah alam iblis berlangsung selama hampir setengah tahun. Yang Chen, yang sedang berkonsentrasi pada kultivasinya, tiba-tiba menerima pesan bahwa beberapa anggota tingkat tinggi dari komando gabungan telah datang berkunjung. Tanpa berkata sepatah kata pun, Yang Chen menghentikan kultivasinya dan keluar untuk menyambut mereka. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan kerjasama. Tentu saja, Yang Chen tidak akan bersikap tidak patuh, dan dia juga tidak berpura-pura. Agar dapat melakukan kontak di sekitar, Yang Chen menghabiskan sebagian besar waktunya di pintu masuk alam iblis. Sekarang ini juga merupakan area tempat anggota tingkat tinggi dari komando gabungan berada. Pada dasarnya, orang-orang yang menjadi kontak masing-masing sekte berada di area ini. Sangat mudah bagi komando gabungan untuk menemukan orang-orang dari sekte manapun. Meskipun kunjungan tingkat tinggi, anggota inti tingkat tinggi sekte yang sebenarnya, para master sekte, tidak datang. Hanya 8 atau 9 tetua tingkat tinggi dari setiap sekte yang datang. Pada dasarnya, sekitar setengah dari anggota inti tingkat tinggi sekte komando gabungan berada di sekte tersebut. Merupakan suatu kehormatan besar bagi para tetua untuk berkunjung. Tidak peduli apapun, Yang Chen selalu bersikap sopan terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahannya. Beberapa tetua, di bawah keramah tamahan Yang Chen, mengatakan beberapa klise yang sopan dan bergizi, tetapi selama percakapan, mereka saling mengedipkan mata dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi malu untuk mengatakannya. Melihat situasi ini, Yang Chen tidak menahan diri dan mengambil inisiatif untuk bertanya, bolehkah saya tahu apa tujuan para tetua datang ke sini? Melihat Yang Chen juga mengambil inisiatif untuk berbicara, para tetua saling memandang, lalu salah satu dari mereka berbicara dengan serius. Grandmaster Yang, akhir-akhir ini, pasukan alam spiritual dan keluarga Zhao telah bertempur tidak kurang dari ratusan pertempuran, dan telah terjadi korban di kedua belah pihak. Tetua yang berbicara adalah tetua inti dari sekte hantu Yin dari sekte iblis. Marganya adalah Yu, dan tampaknya para tetua yang berkunjung ini juga dipimpin olehnya. Ini normal, karena ada pertempuran, pasti akan ada korban. Itu tidak bisa dihindari. Yang Chen melanjutkan dan menunggu kalimat berikutnya. Dia menemukan situasi yang aneh. Tidak ada satupun tetua yang datang mengunjunginya berasal dari sekte Dao, yang sangat aneh. Ada banyak dewa emas di keluarga Zhao dan mereka tidak muncul dalam pertempuran. Tetua Yu dari sekte Goshin melanjutkan, menurut dugaan kami, ada kemungkinan besar mereka membantu ahli ras naga dari keluarga Zhao untuk memurnikan alam iblis. Itu mungkin. Yang Chen mengangguk dan mengakui kata-kata tetua Yu, tetapi dia tidak mengatakan bahwa ada kemungkinan besar dia sedang dalam pemulihan. Ada banyak dewa emas di keluarga Zhao yang berpartisipasi dalam proses penyempurnaan alam iblis. Saya khawatir itu sedikit merugikan bagi kita. Penatua Yu akhirnya menyampaikan maksud kedatangan semua orang, Grandmaster Yang, bisakah Anda meminta istri Anda untuk melepaskan kendali atas senjata sihir natalnya dan membiarkan dewa emas kita bergabung dan menyempurnakannya bersama. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Yang Chen menjadi sangat jelek. Chapter 2357. Orang-orang ini sebenarnya mengincar peta geografis gunung sungai milik Gong Xunling. Kalau dipikir-pikir, itu wajar saja. Senjata sihir spasial yang bisa memurnikan dunia juga merupakan senjata sihir super yang hanya bisa ditemukan di dunia abadi, apalagi di dunia spiritual. Perlu diketahui bahwa ketika Zhou Sheng meledakkan dirinya, ahli klan naga dari keluarga Zhao mengandalkan harta sihir spasial serupa lainnya yang telah memurnikan sebagian kecil alam iblis untuk menghalangi peledakan diri dari ahli Zenith Heaven Golden Immortal sejati yang ada di dekatnya, dan aman serta sehat. Sudah diketahui umum bahwa senjata sihir spasial atribut bumi dapat memiliki kemampuan bertahan yang cukup besar. Namun, itu hanyalah senjata sihir spasial biasa. Bayangkan saja senjata sihir spasial yang dapat memurnikan dunia, konsep macam apa itu? Bukankah Yang Chen mengandalkan ini untuk menghalangi penghancuran diri Zhou Sheng? Meskipun Yang Chen dan yang lainnya relatif jauh pada waktu itu, 100 mil jauhnya, pada saat itu, peta geografis gunung dan sungai mungkin belum menyempurnakan jejak alam iblis. Tanpa menyempurnakan peta geografis gunung sungai alam iblis, benda itu memiliki kekuatan seperti itu. Wajar saja untuk menarik perhatian orang, terutama ketika senjata ajaib ini masih berada di tangan seorang gadis kecil yang tampaknya memiliki kultivasi yang baik. Meskipun Gong Xunling juga merupakan periawan melayang yang terkenal, Gong Xunling selalu dekat dengan Yang Chen, dan kekuatan bela dirinya yang luar biasa tidak terlalu kuat. Selain itu, dia berasal dari sekte pemula seperti Istana Cunyang, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia dipandang rendah. Senjata ajaib yang belum pernah ada sebelumnya ada di tangan seorang junior di akhir Suan Immortal atau paling tinggi di puncak Suan Immortal, dan itu terungkap. Itu tidak akan lagi menjadi rahasia di masa depan. Sekalipun Gong Xunling dapat menyimpan senjata sakti ini di dunia spiritual, begitu dia naik ke dunia abadi, tidak diketahui berapa banyak kultivator yang secara terbuka atau diam-diam mengingini peta geografis gunung sungai. Daripada memberikannya kepada kultivator tak dikenal, lebih baik menyelesaikannya di dunia spiritual. Itulah yang dipikirkan beberapa Master Golden Immortal. Akan tetapi, saat kata-kata itu diucapkan kepada Yang Chen, raut wajah Yang Chen langsung menjadi gelap. Orang-orang ini sebenarnya ingin Gong Xunling melepaskan kendali atas peta geografis pegunungan dan sungai. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Peta geografis pegunungan dan sungai adalah harta ajaib natal Gong Xunling.
Apa itu harta ajaib Natal? Itu adalah masalah hidup dan mati, sesuatu yang tidak bisa hilang. Biasanya, hanya ada sedikit harta karun ajaib yang dapat melukai seorang kultivator secara serius. Melepaskan kendali dan membiarkan kultivator lain ikut campur, hal luar biasa macam apa itu? Peta geografis gunung dan sungai adalah senjata ajaib kelahiran istriku. Yang Chen tidak habis pikir betapa tidak tahu malunya orang-orang ini sampai mengatakan hal seperti itu. Ucapnya dengan wajah cemberut dan tidak puas. Yang Chen ingin segera menyerang, tetapi pada malam pertempuran dengan keluarga Zhao, jika terjadi gesekan internal seperti itu, bahkan komando gabungan mungkin tidak ingin melihat situasi seperti itu. Sekelompok rekan setim yang tidak berguna. Yang Chen bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan orang-orang yang datang berkunjung ini. Itu situasi yang bagus, tetapi mereka harus membuat beberapa hal yang berantakan, seolah-olah mereka akan merasa tidak nyaman jika tidak membuat masalah. Mereka adalah para eksekutif inti dari sekte utama. Menggunakan kata babi untuk menggambarkan mereka agak merendahkan babi. Namun, keinginan serakah tidak ada batasnya. Yang Chen dapat membayangkan betapa tidak rasionalnya orang-orang ini ketika mereka dibutakan oleh keinginan. Dulu, Zhou Sheng dan Lin Zonsun dapat dengan mudah menggantikan Master Sekte Li. Jadi bagaimana jika para ahli Golden Immortal dari sekte lain melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap murid-murid dari sekte lain? Yang tidak diketahui Yang Chen sekarang adalah, apakah masalah ini disebabkan oleh orang-orang di depannya, ataukah disebabkan oleh para Master Abadi Emas di belakang mereka, ataukah disebabkan oleh para Master Sekte dari sekte-sekte utama di komando gabungan? Setidaknya, tidak ada Master Sekte yang maju sejauh ini. Hanya para tetua inti dan tingkat tinggi ini yang maju. Terlebih lagi, beberapa sekte Dao dan mereka yang memiliki hubungan dekat dengannya, seperti Sekolah Iblis Yin Yang dan Sekolah Iblis Wuji, tidak ada di antara mereka. Mungkin, ini hanya ide aneh dari beberapa orang. Grandmaster Yang, Anda pasti salah paham. Mendengar nada tidak senang Yang Chen, Tetua Yu tertawa dan perlahan menjelaskan, aku tidak ingin istrimu menyerahkan senjata ajaib Natal. Aku hanya ingin berbagi kendali, sehingga leluhur Dewa Emas dapat membantuku dan mempercepat penyempurnaan alam iblis. Apa yang dia katakan bermartabat, tetapi semua orang adalah seorang kultivator. Siapa yang tidak mengenal Dao dalam hal ini? Dengan kata lain, melepaskan kendali atas senjata ajaib Natal berarti langsung membuka laut kesadaran sendiri, sehingga pihak lain dapat secara paksa ikut mengendalikan senjata ajaib Natal. Untuk merebut senjata ajaib Natal milik orang lain, seseorang harus membunuh pihak lain untuk mendapatkannya. Selain itu, senjata ajaib itu harus melalui periode pemurnian dan peleburan pengorbanan yang panjang sebelum bisa berhasil. Saat itu, si Sanshan hanya mengambil inisiatif untuk mengubah pedang terbang Natal. Hingga saat ini, dia belum sepenuhnya menyatukannya dengan keadaan sebelumnya dengan aman. Kesulitannya jelas. Namun, jika seseorang mengambil inisiatif untuk membuka laut kesadarannya, itu sama saja dengan bekerja sama dengan pihak lain untuk merebut senjata ajaib Natal miliknya. Jika indera spiritual pihak lain lebih kuat dari pemilik senjata ajaib, akan mudah untuk merebutnya. Ini tidak ada bedanya dengan membuka pintu bagi pencuri. Jika para ahli Dewa Emas itu benar-benar tidak punya niat lain, mungkin bisa mempercepat penyempurnaan alam iblis sampai batas tertentu. Namun, ini hanya sampai batas tertentu, kecuali jika kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada Gong Sunling. Masalahnya adalah Gong Sunling sekarang berada di level puncak Suan Immortal. Dibandingkan dengan para ahli Golden Immortal itu, dia hanya selangkah di belakang. Terlebih lagi, ini adalah hasil dari penindasan yang disengaja oleh Gong Sunling. Jika perlu, Gong Sunling dapat mengubah dirinya menjadi Dewa Emas sejati kapan saja dan di mana saja. Belum lagi kultivasi Spiritual Sense. Di bawah situasi kultivasi ganda sutra hati Yin yang misteri tertinggi bersama suaminya, Spiritual Sense Gong Sunling telah lama menembus Zenith Heaven Golden Immortal, jauh melampaui beberapa ahli Golden Immortal. Sekarang orang-orang ini mengatakan bahwa mereka ingin membantu saat ini, mereka hanya dapat menambahkan sedikit kegunaan, dan mereka bahkan mungkin menjadi penghalang. Lagi pula, laut kesadarannya sendiri terganggu oleh pihak lain, dan dia harus waspada, jadi efisiensinya pasti akan berkurang. Hal ini juga didasarkan pada situasi bahwa pihak lain tidak memiliki pikiran yang jahat. Jika mereka memiliki niat buruk, konsekuensinya tidak perlu dikatakan lagi. Ini, saya khawatir ini tidak nyaman. Yang Chen tidak memberi mereka ruang untuk melamun, dan langsung menolak, metode kultivasi istriku istimewa, dan metode pemurnian harta karun ajaib Natal juga berbeda dari orang biasa. Aku khawatir orang lain tidak dapat banyak membantu. Terima kasih atas niat baik Anda, Master Leluhur Abadi Emas. Kata-katanya langsung ditolak, tetapi Yang Chen tidak bermaksud menyinggung orang-orang di depannya ini. Lagi pula, saat ini, semua orang masih harus bekerja sama untuk menghadapi keluarga Zhao. Jika ada konflik internal, dia takut itu tidak akan terlihat baik untuk komando gabungan. Yang Chen juga tidak ingin membawa nama buruk. Dia hanya berharap bahwa setelah orang-orang ini memahami penolakannya yang tegas, mereka akan menghentikan pikiran-pikiran yang kacau itu. Chapter 2358. Di hadapan musuh yang tangguh, sungguh tidak cocok untuk pertikaian internal. Ide Yang Chen bagus, tetapi dia masih meremehkan keserakahan beberapa orang. Tuan Yang, jangan menolaknya begitu cepat. Tetua Yu masih tersenyum. Bagi para petinggi inti sekte Gosyin, mengeluarkan barang dari saku mereka dengan wajah tersenyum semudah makan dan minum. Ditolak bukanlah apa-apa. Mereka punya banyak alasan. Ini terkait dengan situasi keseluruhan. Tuan Yang, lebih baik pikirkan itu. Penatua Yu, apakah maksudmu jika aku tidak memikirkannya, itu akan menghancurkan situasi secara keseluruhan? Wajah Yang Chen sudah kembali tenang saat ini. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Dia bahkan bertanya sambil tersenyum.
Senyum Yang Chen sangat ringan, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia tidak mempedulikan apapun. Teman-teman biasa yang akrab dengan Yang Chen akan merasa sangat nyaman ketika melihat senyuman seperti ini. Mereka yang tidak mengenal Yang Chen mungkin akan sedikit menaruh dendam terhadapnya, karena ada sedikit rasa jijik dalam senyumannya. Namun bagi mereka yang benar-benar akrab dengan Yang Chen, seperti para istri dan selir Yang Chen, bila melihat senyuman suaminya, mereka akan langsung siap bertarung. Karena senyuman itu pertanda sang suami sudah marah, namun masih ditahannya. Mungkin di saat berikutnya, jika terjadi perselisihan atau ada orang yang terlalu menyebalkan, saat itulah Yang Chen akan meledak. Ini masalah serius. Penatua Yu masih memiliki senyum yang sangat tulus di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Yang, jangan mengatakan sesuatu karena marah. Tolong pikirkan baik-baik. Lagi pula, ini bukan hanya masalah Istana Chunyang, bukan? Apakah ini yang diinginkan oleh semua petinggi komando gabungan, atau hanya beberapa dari mereka? Yang Chen tidak kehilangan kesabarannya, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan? Senyum tulus Tetua Yu sangat menyebalkan saat ini, tetapi dia tetap melanjutkan seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Percayalah, Tuan Yang, beberapa Dewa Emas tidak bermaksud apa-apa lagi. Mereka hanya ingin membantu. Jika Tuan Yang menganggap perlu bagi para petinggi komando gabungan untuk maju ke depan, itu juga merupakan masalah kecil. Tentu saja, ini adalah masalah yang sangat penting. Saya yakin Grandmaster yang tidak akan dapat mengambil keputusan dengan segera. Tanpa menunggu Yang Chen berbicara lagi, Tetua Yu berinisiatif berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, sambil berkata, Tuan, Anda dapat memikirkannya terlebih dahulu, atau mendiskusikannya dengan yang lain dan membuat keputusan sesegera mungkin. Jika memang begitu, mohon maafkan Yang karena lamban. Antarkan tamu kita keluar. Yang Chen juga berdiri dan berkata tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Dari awal hingga akhir, para tetua dari sekte lain tidak mengatakan apa-apa. Tetua Yu adalah orang yang berbicara. Tampaknya Patriark Abadi Emas dari Sekte Goshin memiliki ide terbanyak, atau orang inilah yang memulainya. Para ahli abadi emas dari sekte lain juga tergoda. Baru saja, Penatua Yu juga mengatakan bahwa tidak penting lagi apakah itu komando gabungan atau tidak. Jika beberapa Grandmaster Abadi Emas memiliki pemikiran ini, para master sekte dari sekte mereka harus patuh mengikuti keinginan para tetua. Bahkan jika masalah ini dibawa ke komando gabungan untuk dibahas, hasilnya mungkin tidak akan berbeda. Bagaimanapun, para Grandmaster Abadi Emas itu masih merupakan kekuatan utama melawan keluarga Zhao. Mereka tidak mungkin menentang keinginan para Grandmaster Abadi Emas ini karena Istana Chunyang yang kecil dan Yang Chen. Grandmaster Yang, pikirkan baik-baik. Saat Tetua Yu keluar dari pintu, dia tidak lupa mengingatkan Yang Chen sambil tersenyum, meskipun Istana Chunyang tampaknya memiliki skala tertentu, itu hanyalah perjanjian diam-diam bagi para pengikut Sekte Suantian untuk bergabung. Paling banter, itu hanya sekte yang baru saja berdiri kokoh. Grandmaster Yang, jangan hancurkan masa depan Istana Chunyang hanya karena dorongan sesaat. Atau, mungkin kita harus berbicara dengan Kepala Istana He dari Istana Chunyang secara lebih rinci. Ancaman dalam kata-kata ini sangat jelas, dan dia mengancam Yang Chen dengan pengembangan masa depan Istana Chunyang. Dari kata-katanya itu, jelaslah bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Dilihat dari kinerja Yang Chen di dunia spiritual, Yang Chen selalu menjaga sekte miliknya sendiri, Istana Chunyang dengan baik. Bagi Istana Chunyang, murid yang setia jelas merupakan hal yang baik. Namun sebaliknya, fakta bahwa Yang Chen menghargai Istana Chunyang juga membuat orang melihat cara untuk membatasi Yang Chen. Yang Chen tidak takut orang-orang ini berbicara dengan kepala istana. Dia percaya bahwa kepala istana akan tetap mengutamakan pendapatnya sendiri. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kata-kata Penatua Yu ini benar-benar membuat Yang Chen marah. Saya rasa saya tidak perlu memikirkannya. Yang Chen langsung memberikan jawaban yang jelas kepada Penatua Yu, saya tidak setuju dengan ini. Kalian, silakan kembali, jangan kembali untuk meminta pendapatku. Dia tidak menyangka Yang Chen akan memberikan jawaban seperti itu, dan Penatua Yu juga sangat terkejut. Dia berpikir bahwa dengan paksaan dan godaan, ditambah dengan leluhur Dewa Emas dan nama baik yang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, Yang Chen harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati. Dia tidak menyangka Yang Chen akan langsung menolak permintaan mereka. Kali ini, semuanya tampak sulit untuk ditangani. Jangan banyak bicara, Tuan Yang. Senyum di wajah Tetua Yu tidak berubah. Dalam sekte iblis seperti sekte Goshin, hal terpenting adalah tidak membiarkan orang lain melihat pikiran dan perasaannya sendiri. Dalam aspek ini, dia telah mencapai titik kesempurnaan. Penolakan Yang Chen yang tidak memenuhi harapannya tidak membuatnya tergerak. Siapapun yang menyeret kita ke bawah dalam berurusan dengan keluarga Zhao adalah musuh seluruh dunia spiritual. Penatua Yu tersenyum ringan dan berkata, Tuan Yang adalah orang yang cerdas, Anda pasti memahami kebenaran ini. Kalau begitu, kita tunggu saja. Yang Chen membalas tanpa mengedipkan mata, mereka yang membalas kebaikan dengan permusuhan akan selalu menjadi jahat dimanapun mereka berada. Mereka tidak akan dapat mencapai sesuatu yang besar. Sebelumnya, para ahli Golden Immortal dari sekte utama hampir dikepung oleh para ahli dari keluarga Zhao. Hanya ketika Gong Sunling secara kebetulan bertabrakan dengan alam iblis yang disempurnakan oleh para ahli dari klan naga dari keluarga Zhao, krisis tersebut teratasi. Pada saat ini, orang-orang itu tidak mengatakan bahwa mereka bersyukur. Sebaliknya, mereka menginginkan harta dharma kelahiran Gong Sunling. Jika ini bukan membalas kebaikan dengan permusuhan, apalagi yang bisa dilakukan? Itulah yang kalian, orang-orang munafik dari sekte Dao, yang mengaku sebagai orang benar, pikirkan. Tetua Yu tidak akan peduli dengan kata-kata Yang Chen. Jika bukan karena fakta bahwa alam kultivasi mereka lebih rendah dari Yang Chen, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Saat ini,
dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata kasar, kami semua adalah iblis di matamu. Kami tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Ini sama sekali tidak salah. Sekte Gosyin awalnya adalah sekte setan. Orang-orang dari sekte setan tidak pernah menganggap kesetiaan dan kebenaran sekte Dao sebagai hal yang utama. Mereka menganjurkan seperangkat aturan hutan yang lain. Selama manfaatnya cukup, mengapa mereka membalas kebaikan dengan permusuhan? Sekarang keluarga Zhao menjadi musuh bebuyutan dunia spiritual, Dao, iblis, dan setan yang awalnya saling bertentangan bergabung untuk melawan musuh. Faktanya, semua orang tahu bahwa selama keluarga Zhao tersingkir, dunia spiritual mungkin akan kembali ke era di mana sekte Dao, iblis, dan setan bertarung secara terbuka dan diam-diam. Ini adalah sesuatu yang telah terukir di tulangnya dan tidak pernah berubah. Chapter 2359. Hanya seorang pemuda berdarah panas yang hanya hidup 10 atau 20 tahun di dunia fana yang akan bertarung tanpa mengatakan sepatah kata pun. Untuk monster tua seperti Yang Chen, yang telah hidup lebih dari 3.000 tahun, dia masih bisa menahan diri sebelum berselisih dengan orang lain, meskipun dia masih anak-anak bagi lawan-lawannya. Mengenai pendapat para tetua sekte, Yang Chen sama sekali tidak repot-repot mengatakan apapun. Sikapnya sangat jelas, yaitu menolak, dan tidak ada kemungkinan kompromi. Adapun Gong Sunling, apakah dia akan keberatan dengan keputusan suaminya? Bahkan jika dia tidak mendengarkan Yang Chen, akankah dia bersedia menyerahkan senjata ajaib Natal yang telah susah payah disempurnakan bersama suaminya? Tentu saja, tetua Yu dari sekte Gosyin dan beberapa tetua yang mengikutinya tidak akan membiarkannya begitu saja. Tanpa Yang Chen yang mendesak masalah ini, orang-orang itu mengambil inisiatif untuk membuat masalah di rapat pleno konferensi komando gabungan. Itulah cara orang-orang itu untuk mengambil sesuatu dengan paksa, tetapi itu tergantung pada waktunya. Saat ini, semua sekte utama di dunia spiritual bekerja sama untuk menghadapi keluarga Zhao. Jika mereka mengambil tindakan terhadap Yang Chen dan Istana Chunyang tanpa alasan apapun, mungkin manajemen puncak konferensi komando gabungan akan menjadi yang pertama tidak mau. Jika mereka tidak memiliki alasan yang kuat untuk menekan Istana Chunyang dan Yang Chen, mereka tidak akan berani mengambil tindakan sembarangan. Seperti yang dikatakan Penatua Yu sebelumnya, saat ini, siapapun yang berani menahan mereka akan menjadi musuh seluruh dunia spiritual. Jika mereka tidak mengambil inisiatif, siapapun yang bertindak pertama akan mati lebih dulu. Tetua Yu dan yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk memberikan saran secara langsung di konferensi komando gabungan. Saran mereka disampaikan oleh para pemimpin sekte masing-masing. Begitu usulan ini keluar, hal itu secara langsung menyebabkan keributan di konferensi komando gabungan. Semua orang adalah kultivator yang sukses. Siapa yang tidak bisa melihat masalah di dalamnya? Mereka mengatakannya dengan cara yang bermartabat, namun dalam lubuk hati mereka, mereka tidak menyembunyikan keserakahan mereka. Khususnya, anggota sekte ini adalah sekte kegelapan, klan iblis, atau aliansi penggarap individu. Mereka biasanya kejam dan bermuka dua. Paling-paling, mereka hanya bisa mempercayai 30% dari kata-kata mereka. Dan ini berdasarkan fakta bahwa semua orang berada di pihak yang sama. Jika tidak, kemungkinannya akan lebih rendah. Namun saat ini, orang-orang ini semua bertindak dengan benar seolah-olah mereka selalu menjadi wakil dari citra yang agung dan benar dalam melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tak satu pun dari kata-kata dan saran mereka menyebutkan bahwa mereka mungkin mengambil kesempatan untuk merebut harta ajaib kelahiran orang lain. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin membantu, tetapi itu membuat orang tidak dapat membantah mereka untuk sementara waktu. Mengatakan bahwa mereka memiliki motif tersembunyi, tetapi saat ini, semua orang seharusnya bekerja sama untuk menghadapi keluarga Zhao. Jika mereka langsung membantahnya, pihak lain pasti akan menggunakannya sebagai dalih untuk membuat keributan. Mereka akan mengatakan bahwa semua orang mengukur hati seorang pria dengan tolok ukur orang rendahan. Jika beberapa anggota sekte berkelahi, itu mungkin akan menyebabkan insiden yang lebih besar. Terlebih lagi, usulan ini jelas disampaikan oleh para master sekte dari sekte tersebut, tetapi siapapun dengan mata yang jeli akan tahu bahwa ini adalah niat para Grandmaster abadi emas dari sekte tersebut. Saat ini, mereka adalah kekuatan utama untuk menghadapi keluarga Zhao. Kultivasi mereka tinggi, dan senioritas mereka dihormati, jadi pendapat mereka harus dipertimbangkan dengan saksama. Selama beberapa saat, semua petinggi komando gabungan terdiam. Semua orang mempertimbangkan bagaimana menangani masalah ini agar tidak memengaruhi situasi keluarga Zhao. Akan tetapi, tidak semua orang memberikan muka kepada anggota sekte ini. Wang Yong, perwakilan Istana Chunyang, yang duduk di ujung meja, sedang marah. Ketika orang-orang ini baru saja mengusulkannya, dia tidak dapat menahannya. Ketika dia melihat orang lain masih memikirkannya, dia tiba-tiba meledak. Bisakah kamu bersikap lebih tak tahu malu? Wang Yong langsung berkata dengan marah, kamu bahkan tidak tahu bagaimana membalas anugerah penyelamat hidup, tetapi kamu berencana untuk mengambil harta ajaib kelahiran orang lain, mengagumkan. Terpuji, jika kita melawan keluarga Zhao karena hal-hal semacam itu, maka lebih baik bagi keluarga Zhao untuk menyatukan dunia spiritual. Dibandingkan dengan Yang Chen, Wang Yong bahkan lebih tidak sabaran, dan dia langsung menyerang di depan semua master sekte. Awalnya, jika komando gabungan ingin berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini, harus dihadiri oleh para master sekte dari setiap sekte. Namun, Istana Chunyang tidak punya hak memberi saran, hanya hak untuk mendengar dan mengetahui, jadi Wang Yong lah yang bertanggung jawab. Perkataan Wang Yong secara langsung membuat beberapa master sekte, termasuk master pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau, tersipu malu. Sebelumnya, mereka masih menimbang-nimbang mana yang lebih penting antara para master abadi emas ini dan Istana Chunyang, tetapi sekarang pikiran-pikiran itu langsung dibuang keluar jendela.
Seperti yang dikatakan Wang Yong, jika semua orang bekerja keras dan melakukan segala macam pengorbanan untuk melawan keluarga Zhao dan menyelamatkan orang yang tidak tahu berterima kasih ini, maka lebih baik tidak menyelamatkan mereka. Meskipun cara Sekte Iblis melakukan sesuatu memang seperti ini, dan mereka tidak mengabaikan prinsip mereka dalam melakukan sesuatu, tetapi saat ini, waktunya belum tepat. Jika mereka ingin membicarakan aturan Sekte Setan, mereka harus menunggu sampai semuanya selesai. Pada saat ini, tidaklah pantas untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Panglima tertinggi Komando Gabungan, Kepala Pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau angkat bicara, namun dia tidak membantah secara langsung perkataan Kepala Sekte Goshin, melainkan mengutarakan pendapatnya dengan cara yang lebih lembut. Bukan hal mudah untuk mengkoordinasikan begitu banyak sekte super dan sekte besar. Seorang yang pemarah tentu tidak akan cocok menduduki jabatan ketua sekte, apalagi jabatan Panglima tertinggi Komando Gabungan. Bagi penguasa Pulau Abadi Giok Hijau, mengatakan demikian sudah merupakan pernyataan yang jelas mengenai posisinya. Dia tidak mendukungnya karena tidak pantas, sesederhana itu. Tentu saja dalam hatinya masih ada rasa jijik dan marah atas perilaku seperti itu, tetapi dia tidak menunjukkannya. Begitu kepala pulau berbicara, para kepala sekte dari Sekte Awan Biru, Sekte Lima Elemen, dan Sekte Qiankun juga ikut bersuara. Para kultivator Sekte Dao memiliki pandangan yang sama tentang hal ini, mereka masih bisa memegang teguh prinsip di depan umum. Anehnya, kedua Sekte Iblis, Master Sekte dari Sekolah Iblis Yin Yang dan Sekolah Iblis Wuji juga mendukung pendapat Master Pulau, dan alasan mereka lebih langsung. Mereka seharusnya tidak melakukan ini akan membuat seluruh kultivator dunia spiritual yang berpartisipasi dalam perang melawan keluarga Zhao sangat kecewa. Sikap kedua sekte ini mengejutkan, tetapi juga masuk akal. Meskipun mereka adalah sekte iblis, kedua sekte ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yang Chen. Tetua Agung Sekolah Iblis Yin Yang, Nyonya Fang Hua, beserta 30 muridnya yang cantik merupakan selir Yang Chen, sedangkan Ye Yu, putra dari ketua sekte berikutnya dari Sekolah Iblis Wuji, Ye Zhenxiong, merupakan pro murid Yang Chen. Lembah Samsara Klan Iblis juga menyatakan dukungan mereka terhadap penguasa pulau, yang sedikit mengejutkan. Namun, ketua sekte Goshin juga terkejut. Ketika tetua Yu dan yang lainnya menghubungi secara pribadi, Lembah Samsara menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dan mendukungnya. Saat ini, itu hanya pernyataan publik tentang posisi mereka. Hanya saja kemunculan sekte ini menunjukkan bahwa mereka tidak mendukungnya, dan tekanan di pihak sekte Goshin sangat besar. Bagaimanapun, leluhur Dewa Emas dari sekte ini masih ada di sana. Jika kekuatan kedua belah pihak benar-benar dibandingkan, hampir seri antara mereka yang mendukung dan mereka yang tidak mendukung. Bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan posisi moral yang tinggi di atas pimpinan Komando Gabungan. Chapter 2360. Faktanya, pada akhirnya, itu masih masalah kekuatan. Sekte Goshin berani berdiri seperti ini karena ada beberapa Master Abadi Emas yang berdiri di belakang mereka. Terkadang, perkataan orang-orang ini benar-benar harus dipertimbangkan. Sekte-sekte yang guru-guru Dewa Emasnya telah mangkat, seperti Sekte Gurun Besar, tidak berbicara dari awal hingga akhir, seolah-olah mereka berada di Istana Cunyang, hanya mendengarkan dan tidak berbicara, hanya memiliki hak untuk tahu. Mungkinkah kebaikan hati para guru Dewa Emas kita menjadi patah semangat karena suatu perkataan yang tidak pantas? Tentu saja, Master Sekte Goshin tidak akan menyerah. Dia langsung berkata dengan wajah cemberut, apakah Grandmaster yang berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan keluarga Zhao sendirian? Grandmaster yang tidak pernah mengatakan hal itu. Penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau langsung menggelengkan kepalanya, sebaliknya, para penguasa abadi emas dari sekte kalian tampaknya agak cemas. Jika kau benar-benar ingin membantu, kau harus memanfaatkan kesempatan ketika para Master Golden Immortal dari keluarga Zhao tidak berada di medan perang, dan membunuh beberapa Master biasa mereka. Ini lebih berarti bagi kita, dan mungkin kita bahkan dapat memaksa para Master Golden Immortal mereka untuk keluar. Alasan mengapa saran ini dibuat adalah karena para ahli Golden Immortal dari keluarga Zhao belum muncul, jadi sekte Goshin bersatu dengan beberapa sekte. Mereka semua merasa bahwa ini adalah para ahli Golden Immortal dari keluarga Zhao yang membantu para ahli klan naga untuk memurnikan alam iblis, jadi mereka punya alasan untuk maju membantu. Jika kita bahkan tidak bisa menerima kebaikan semacam ini, aku khawatir para guru Dewa Emas kita akan sangat tidak senang. Pemimpin sekte Goshin tidak takut untuk membuat hal-hal besar. Awalnya, dia tidak yakin ketika pemimpin pulau dari Pulau Abadi Green Jade memenangkan posisi Panglima tertinggi. Sekarang jika dia dapat mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pemimpin pulau, itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Dalam hal Master Golden Immortal, ada 8 yang mendukung Sekte Goshin, dan hanya 7 yang mendukung Istana Cunyang. Sekte Goshin berada di posisi yang lebih unggul. Kalau mereka benar-benar membuat keributan, hasilnya sungguh belum bisa dipastikan pihak mana yang akan menang. Mungkin kedua belah pihak harus seimbang. Jangan lupa, ada Penatua Yao dari Akademi Kura-Kura Hitam di Istana Cunyang, yang merupakan Dewa Emas sejati. Namun, karena Akademi Xuanwu di dunia spiritual telah membelot ke musuh, dia tidak punya tujuan lain dan diatur untuk tinggal di Istana Cunyang. Makan makanan Istana Cunyang, tentu saja dia tidak bisa main-main dengan Istana Cunyang. Kalau dipikir-pikir, Tetua Yao pasti akan mendukung Istana Cunyang dan Yang Chen. Dalam kasus tersebut, akan terjadi 8 lawan 8, berimbang. Jangan bahas Grandmaster Golden Immortal. Kepala pulau bukanlah orang yang mudah ditipu. Jika dia masih menunjukkan kelemahan saat ini, reputasinya di dalam Sekte Komando Bersatu akan hancur. Tidak seorang pun di Sekte akan mendengarkannya lagi. Mari kita bicara sampai langit hancur. Jika pihak lain tidak bersedia, maka tidak seorang pun boleh memiliki pikiran lain.
Jika ada yang bertindak atas kemauannya sendiri dan menyebabkan Grandmaster yang menarik diri dari pertarungan demi dunia iblis bersama keluarga Zhao karena marah, siapa yang dapat memikul tanggung jawab? Tanpa menunggu para Master Sekte berbicara, Master Pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau mengajukan pertanyaan paling langsung. Pada saat itu, Sekte Abadi Emas mana yang dapat menghadapi Master keluarga Zhao? Inilah inti masalahnya. Gong Sunling sekarang menjadi senjata terpenting untuk menghadapi pemimpin klan naga keluarga Zhao. Peta geografis pegunungan dan sungai juga merupakan satu-satunya senjata ajaib yang dapat melawan senjata ajaib ruang angkasa keluarga Zhao. Jika Gong Sunling menyerah, semua sekte yang hadir tidak akan mampu menanggung akibatnya. Beberapa Master Golden Immortal juga serakah dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebutnya. Mereka tidak memikirkan masalah yang begitu dalam. Pada saat ini, ketika Tuan Pulau menyinggung hal itu, para ketua sekte yang berteriak paling keras tiba-tiba terdiam. Masalahnya adalah dengan basis kultivasi Peri Liu Yun, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran dengan keluarga Zhao untuk memperebutkan dunia iblis. Ketua sekte dari sekte lain di sebelahnya merenung sejenak dan berkata, bisakah kita hanya menyaksikan diri kita jatuh ke dalam kerugian dan membiarkan keluarga Zhao mengambil keuntungan dari kita? Mengetahui bahwa kita akan gagal jika terus seperti ini, bukankah seharusnya penguasa pulau mempertimbangkan cara untuk menang dalam kekalahan? Menggunakan tombak untuk menyerang perisai, inilah kepintaran orang ini. Semua orang membentuk komando gabungan untuk menyatukan kekuatan alam spiritual dan memenangkan perang dengan keluarga Zhao. Namun sekarang sudah jelas bahwa Gong Sunling bukanlah lawan dari pihak lain. Jika mereka tidak melakukan beberapa perbaikan, itu tidak masuk akal. Komando gabungan dapat dikatakan hanya ada dalam nama saja. Semua orang terdiam lagi dan mulai berpikir serius tentang bagaimana menyelesaikan situasi saat ini. Bahkan Grandmaster Wang Yong tidak dapat memberikan jaminan dalam menghadapi masalah ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari peta geografis pegunungan dan sungai, jadi tidak ada yang berani memberikan jaminan. Saat semua orang di komando gabungan sedang mendiskusikan masalah itu, lebih dari selusin Master Golden Immortal juga tengah berdebat bersama. Masih ada Master Abadi Emas dari Sekte Goshin yang memimpin. Namun, percakapan antara para master ini tidak serahasia seperti di komando gabungan, tetapi langsung ke intinya. Peta geografis pegunungan dan sungai merupakan suatu hal yang sangat penting, tidak mungkin peta ini berada di tangan seorang gadis kecil yang tingkat kultivasinya belum memadai. Dewa Emas dari Sekte Goshin berkata langsung, kita harus memastikan bahwa hal terpenting selalu ada di tangan kita. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki harapan untuk mengalahkan keluarga Zhao. Kita semua dapat mengambil tindakan dan memperjuangkannya, tidak peduli siapa yang mendapat kesempatan. Dewa Emas dari Sekte Goshin melanjutkan, entah Istana Cunyang atau Yang Chen setuju atau tidak, itu harus dilakukan. Kecuali kita bersedia menerima kenyataan bahwa keluarga Zhao menguasai alam spiritual, kita hanya bisa berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Kedengarannya bagus sekali, tapi bukankah itu karena kamu menginginkan harta ajaib milik orang lain? Penatua Sudari Sekolah Iblis Wuji mendengus dingin dan berkata, jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Bukankah kami tahu orang macam apa dirimu? Tentu saja saya punya motif egois, dan saya tidak pernah menyangkalnya. Orang-orang dari gerbang iblis memiliki kelebihan, yaitu, mereka tidak pernah menyembunyikan kekejaman dan keserakahan mereka. Dewa Emas dari Sekte Goshin mengakui sambil tersenyum, tetapi apakah kamu tidak pernah tergoda? Jangan bilang kamu tidak pernah punya pikiran. Semua orang punya ide, tapi perbedaannya adalah apakah mereka telah melaksanakannya atau tidak. Namun, para Dewa Emas Gerbang Dao menekan keserakahan di hati mereka karena moralitas dan prinsip mereka sendiri. Aliran Iblis Yin Yang dan Lembah Samsara tidak mau bermusuhan dengan Yang Chen. Sedangkan Grandmaster Su dari aliran Iblis Wuji, dia tidak berani memiliki ide lain. Yang Chen memiliki seorang wanita yang mengenakan kerudung yang dibuat oleh orang itu. Dalam pertempuran Sekte Suantian, ada juga seorang ahli Golden Immortal dan beberapa ahli dari klan naga yang membantu. Belum lagi yang terakhir, wanita misterius itu saja sudah cukup untuk membuat Grandmaster Su bersikap ketika menghadapi Yang Chen. Jika Penatua Yao dari Akademi Xuanwu ada di sini, dia pasti memiliki ide yang sama dengan Grandmaster Su. Berani menyentuh otak senjata ajaib sumber kehidupan istri Yang Chen, seberapa besar dosa yang tersangkut di otaknya hingga memiliki pikiran seperti itu. Apakah kau ingin mengendalikan beberapa budak abadi emas lagi? Pada saat ini, Yang Chen bertanya kepada Gong Sunling, mereka telah mengambil inisiatif untuk mengirimkan diri mereka kepadaku, aku tidak bisa menolak. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.